Selamat malam, Miss Putri. Di sini saya Mega Bahasa Nahor ingin mengerjakan tugas, ingin melakukan perbaikan biologi dengan menjawab 5 soal esai yang ada di STS Biologi. Jadi soal yang pertama itu eh, jelaskan mengapa dalam sel terjadi peristiwa berikut seperti turgid, plasmolisis, krenasi, dan lisis. Oke. Turgid itu adalah di mana keadaan terjadi pada sel tumbuhan yang ditempatkan di lingkungan hipotonik ataupun larutan dengan konsentrasi zat terlalu lebih rendah dengan dibandingkan dengan cairan sel. Air akan masuk ke dalam sel melalui osmosis. Vakuola membesar dan menekan dinding sel sehingga sel menjadi tegang. Keadaan turgid ini penting untuk mempertahankan bentuk dan kekakuan jaringan tumbuhan. Selanjutnya ada plasmolisis, di mana plasmolisis ini terjadi jika sel tumbuhan ditempatkan dalam larutan tonik di mana konsentrasi zat terlarut lebih tinggi di luar selnya. Air di dalam sel keluar menuju luar sel sehingga isi sel menyusut dan membran plasma terlepas dari dinding sel. Proses ini bisa terjadi pada sel tumbuhan yang terkena pupuk, fat, atau air larut. Lalu ada krenasi di mana terjadi pada sel hewan, misalnya sel darah merah. Jika berada dalam larutan hipertonik atau karena air keluar dari sel, volume sel menyusut dan permukaannya menjadi keriput. Sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga mudah menyusut. Selanjutnya adalah lisis, di mana terjadi pada sel hewan yang berada di larutan hipotonik, di mana air masuk ke dalam sel dalam jumlah besar melalui osmosis dan menyebabkan sel membengkak dan akhirnya pecah karena membran plasma tidak cukup kuat menahan tekanan osmotik pada sel tumbuhan. Dinding sel yang kaku mencegah pecahnya sel. Soal yang kedua, ahli sitologi menggunakan pendekatan biokimia yang disebut dengan fraksionasi sel untuk mengkaji komponen organis sel. Bagaimana mekanisme dari metode fraksionasi sel? Jelaskan. Jadi fraksionis sel ini itu adalah metode di mana pemisahan organel-organel sel berdasarkan ukuran dan densitasnya, sehingga masing-masing dapat dipelajari secara terpisah. Mekanisme ini dilakukan untuk memulai dari beberapa tahap, melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama ada homogenisasi, di mana jaringan atau sel dihancurkan secara mekanik atau kimia dengan blender ataupun deterjen ringan, sehingga membran sel pecah dan organel-organel terlepas ke dalam larutan homogenat. Selanjutnya ada filtrasi di mana larutan homogenat disaring untuk memisahkan potongan jaringan besar atau debris yang belum hancur. Lalu yang ketiga itu adalah sentrifugasi diferensial, di mana homogenat dan disentrifugasi pada kecepatan dan waktu tertentu. Organik yang lebih besar dan beratnya, misalnya inti sel, akan mengendap lebih dulu. Supernatant kemudian disentrifugasi lagi dengan kecepatan lebih tinggi untuk memisahkan organel yang lebih kecil, misalnya mitokondria, lisosom, dan ribosom. Dengan cara masing-masing ini, fraksi organisel dapat diperoleh secara relatif murni untuk dianalisis fungsinya. Lalu yang ketiga ini ada, perhatikan gambar berikut. Tuliskan dan jelaskan secara singkat tipe persendian pada gambar tersebut. Oke, pada gambar yang A ini adalah sendi peluru, di mana sendi ini memungkinkan gerakan ke seluruh segala arah karena salah satu ujung tulang berbentuk bulat seperti bola yang masuk ke rongga tulang lainnya. Contohnya seperti sendi bahu dan sendi panggul. Lalu yang B ini ada sendi engsel. Sendi ini memungkinkan pergerakan satu arah saja, seperti engsel pintu, yaitu fleksi dan ekstensi. Contoh sendi ini terdapat pada siku dan lutut. Struktur sendi engsel menjaga kestabilan tetapi membatasi gerakan. Lalu yang ketiga itu ada sendi plana, di mana memungkinkan kedua arah, misalnya ke depan belakang dan samping. Contohnya sendi ini adalah sendi di pangkal ibu jari, antara tulang karpal dengan metakarpal. Sendi ini memberikan kelenturan dan kemampuan mencengkram. Lalu yang terakhir itu adalah sendi putar, di mana sendi ini memungkinkan gerakan rotasi atau memutar. Contohnya adalah sendi antara tulang atlas dan aksis pada leher yang memungkinkan kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, jelaskan proses pembentukan tulang mulai dari janin hingga dewasa. Jadi kerangka janin ini pada awalnya tersusun dari jaringan tulang rawan atau kartilago. Seiring perkembangannya itu terjadi proses osifikasi atau penulangan. Seperti ini contohnya, sel osteoblast menghasilkan matriks tulang yang mengandung kolagen dan mineral, ataupun kalsium dan fosfat, menggantikan jaringan rawan. Proses ini dimulai dari pusat osifikasi primer di bagian tengah tulang panjang, kemudian berlanjut ke pusat osifikasi sekunder di ujung-ujung tulang. Tulang memanjang melalui lempeng epifisis yang tetap berupa tulang rawan selama masa pertumbuhan.
Lalu ketika dewasa, lempeng epifisis ini menutup dan digantikan jaringan tulang sehingga pertumbuhan panjang berhenti. Hasilnya adalah tulang dewasa yang keras dan kuat. Selanjutnya, soal yang kelima itu dituliskan dan jelaskan masing-masing tiga permasalahan atau gangguan pada tulang, sendi, dan otot. Pada tulang itu ada osteoporosis di mana penurunan kepadatan tulang akibat kekurangan kalsium ataupun hormon. Lalu ada fraktur di mana patah tulang akibat benturan, tekanan berlebih ataupun kecelakaan. Lalu ada rakitis di mana kelainan pertumbuhan tulang pada anak-anak yang diakibatkan kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfor sehingga tulang menjadi lunak dan bengkok. Selanjutnya pada gangguan pada sendi ada artritris di mana peradangan sendi yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan kaku. Lalu ada dislokasi di mana keluarnya tulang dari posisi normal pada sendi akibat benturan atau cedera. Lalu ada asam urat di mana penumpukan kristal asam urat pada sendi yang menyebabkan nyeri dan pembekakan. Lalu ada gangguan otot di mana ada kram otot di mana kontraksi mendadak dan nyeri pada otot akibat kelelahan, dehidrasi dan atau kekurangan elektrolit. Lalu ada distrofi otot di mana penyakit genetik yang menyebabkan otot semakin melemah dan mengecil. Lalu ada atrofi otot di mana pengecilan massa otot karena jarang digunakan ataupun imobilisasi ataupun kelainan saraf. Berikut jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan God bless you.